nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan juga nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah pada kesempatan subuh kali ini kita dapat melangkahkan kaki kita menuju masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan tugas kewajiban kita, yakni sholat subuh berjamaah. Masih banyak saudara kita yang belum sempat melangkahkan kakinya menuju masjid melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita doakan mudah-mudahan senantiasa taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan kepadanya, dan kita senantiasa bersama-sama berjamaah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita senantiasa bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan alam baginda Nabi Agung, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, sahabatnya, tabi'in wa tabi'atnya, dan juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak diberikan syafaatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dini wal dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah subuh rahimakumullah, wa tilkal ayyam dawiluha bainan nas. Tanpa kita rasakan berputarnya di antara berputarnya waktu di antara manusia, Ramadan telah meninggalkan kita sebulan yang lalu. Hari ini kita berada di dalam bulan Dzul Qa'dah, bahkan di akhir di dalam bulan Dzul Qa'dah. Beberapa hari ke depan kita akan masuk kepada bulan Dzul Hijjah atau akhir tahun di tahun Hijriyah, betul ya? Yang kadang-kadang kita lupa dengan nama bulan di tahunnya kita sendiri, ya betul. Ini kekurangan kita umat Islam, betul. Masya Allah. Di antara kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita, ya. Bulan Dzul Qa'dah masuk kepada bulan Dzul Hijjah, di mana di situ ada satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah yang konkret yang seluruhnya diperuntukkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hartanya, tenaganya, waktunya, yaitu ibadah yang mulia, yaitu yang dinamakan dengan ibadah haji. Dan ini kewajiban daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam ini. Al-Imran ayat 97. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Haji adalah merupakan kewajiban bagi kita, bahkan salah satu rukun dalam keislaman kita. Maka keislaman kita tidak sempurna ketika rukunnya tidak ada salah satunya, yaitu di antaranya yang terakhir adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Bagi siapa wajibnya? Di dalam ayat tadi, bagi siapa saja istata'a ilaihi sabila, yang sudah punya kemampuan untuk melaksanakan perjalanan ibadah haji, maka wajib bagi dia berangkat melaksanakan ibadah haji. Di dalam definisi haji, yang pertama adalah aqsamuhu, yang kedua adalah hukmu.
Aqsamu artinya pembagian haji. Yang kedua adalah hukumnya haji. Kita kembali bahwa wajibnya haji tadi nanti kita sampaikan di dalam hukumnya haji atau hukum. Yang pertama definisinya adalah lughat atau pembagian haji tadi atau ta'rifuhu. Yang pertama pembagian haji itu adalah lughat. Secara lughat bahwa haji itu adalah al-qasdu, harus punya maksud, mempunyai maksud berangkat ke tanah suci Mekah, tanah suci Madinah. Kita untuk melaksanakan ibadah haji semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah syar'an, menurut hukum syara', yaitu al-qasdu indal baitil haram linusuki, yaitu bermaksud kepada tanah suci haram, ke tanah suci Mekah, ke tanah haram, tanah suci Mekah, tanah suci Madinah, linusuki, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dinamakan ibadah haji, bermaksud berangkat ke tanah haram, ke tanah suci Mekah, tanah suci Madinah dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atimul hajja wal umrata lillah, di dalam surat Al-Baqarah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sempurnakanlah hajimu wal umrata lillah, dan umrahmu lillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Luruskan niat kita hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita lurus karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah hajinya insya Allah mabrur. Maka bagi siapa saja yang hendak berangkat melaksanakan ibadah haji, atau yang belum berangkat melaksanakan ibadah haji, atau yang sudah berangkat melaksanakan ibadah haji, perhatikan 3 hal. Yang pertama adalah qoblal hajj, yang kedua adalah indal hajj, yang ketiga adalah ba'dal hajj. Qoblal hajj, sebelum berangkat melaksanakan ibadah haji, ketika kita mengumpulkan hartanya, rezekinya, ongkosnya, duitnya untuk berangkat melaksanakan ibadah haji, perhatikan, cari dengan cara jalan yang halal, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kulu wasrabu mimma fil ardi halalan thayyiban. Silakan kau cari makan di muka bumi ini dengan cara yang halal. Bahkan tidak cukup dengan halal saja. Inilah Islam mengatur, saudara. Begitu sempurnanya, dengan cara yang halal, halalan thayyiban. Silakan kau cari makan di muka bumi ini yang halal dan yang thayyiban, yang baik. Bagaimana saudara kehidupan kita diatur sedemikian rupa dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Halal saja tidak cukup bagi kita. Contoh misalnya kita punya kambing, ya, umur kita sudah di atas 60, 70, kita potong itu kambing. Kambing kita sate, kita makan, halal apa tidak? Halal saudara, ya. Tapi usia kita sudah di atas 70 gitu. Tensinya naik, betul. Thayyiban apa tidak? Tidak baik, malah jadi setruk katanya. Masya Allah. Maka ini tidak boleh, saudara. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kulu wasrabu mimman fil ardi halalan thayyiban.
Silakan kau cari makan di alam dunia di muka bumi ini yang halal dan yang baik. Masya Allah. Maka yang pertama bagi kita yang hendak berangkat melaksanakan ibadah haji dan yang belum sekalipun atau yang sudah sekalipun mau berangkat haji lagi, maka perhatikan sebelum qoblal haji, itu sebelum berangkat melaksanakan ibadah haji, bagaimana kita mengumpulkan hartanya, bagaimana mungkin logikanya, bagaimana mungkin hajinya bisa mabrur kalau berangkatnya saja pakai duit-duit yang haram. Na'udzubillah. Maka karena itu yang pertama, perhatikan qoblal haji, sebelum berangkat melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, indal haji, yaitu dalam pelaksanaan ibadah hajinya. Kita harus perhatikan, dalam Al-Quran disampaikan wala jidala wala rafasa wala kusuma. Tidak boleh jidal, berbicara yang tidak perlu. Tidak boleh rafas, tidak boleh kusuk. Tentunya harus disesuaikan dengan manasik hajinya. Kalau zaman sekarang ada manasik hajinya, ada tuntunannya, diajarkan sebelum berangkat melaksanakan ibadah haji, sebelum berangkat umroh juga ada manasik haji, ada manasik umrohnya. Kalau dulu kagak ada gitu ya, belajar sendiri gitu. Masya Allah. Maka perhatikan indal haji, supaya ibadah haji kita mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala, supaya ibadah umroh kita mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ba'dal haji. Setelah ibadah haji, setelah umroh, bagaimanakah hidup kita? Sebab kalau haji atau umroh mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala, Rasul sabdakan dalam sebuah hadisnya, man hajja mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Allah sudah jamin surganya Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sudah berangkat melaksanakan ibadah haji mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka perhatikan ba'dal haji, setelah ibadah haji kita jangan sampai mengotori kesucian haji dengan ucapan kita yang kotor, kembali lagi berkata-kata yang kotor, atau tingkah laku kita yang kotor, melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Banyak ulama sampaikan jangan sampai setelah haji mau dipanggil haji 2 kali gitu Pak. Ya. Enaknya sekali saja gitu. Pak Haji, alhamdulillah rajin ke masjidnya. Bapak haji 1 kali. Kalau dipanggil 2 kali kagak enak gitu. Haji gaplek gitu ya. Haji pelit. Haji korupsi. Nauzubillah ini dipanggil hajinya dua kali. Jangan mau dipanggil haji dua kali gitu ya. Maka karena itu jaga ba'dal haji, setelah haji, kebersihan atau kesucian haji itu dengan tentunya meningkatkan ibadahnya, tambah baik, lebih baik lagi, lebih dermawan lagi, lebih menjaga lisannya lagi gitu ya, lebih istiqomah lagi dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantaranya persiapan atau yang harus ditanamkan di dalam diri kita. Sebab jelas haji adalah merupakan kewajiban dalam setiap individu kita, tentunya yang sudah istato'ah, sudah punya kemampuan. Istato'ah, ulama sampaikan terbagi menjadi 2 bagian istato'ah, atau artinya istato'ah itu adalah kemampuan. Kemampuan itu terbagi menjadi 2 bagian kemampuan. Yang pertama adalah istato'ah bi anfusihim,
yaitu punya kemampuan dengan sendirinya, punya duit sendiri gitu ya, sudah bisa untuk berangkat melaksanakan ibadah haji, maka segera daftarkan diri kita untuk berangkat melaksanakan ibadah haji. Sebab sekarang antriannya lama, Pak. Betul. Pengen pasti kalau ditanya semuanya berangkat haji, pengen, Pak. Pengen apa tidak? Pengen. Udah daftar apa belum? Gak usah ngomong. Sebab antriannya untuk wilayah daerah Tangerang atau Banten ini kurang lebih kalau saat ini informasi terakhir di atas 20 tahun kalau reguler ya. Jadi segera daftarkan diri kita, kalau kita memungkinkan segera daftarkan diri kita. Sebab itu adalah kewajiban daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istata'a bi anfusihim, yang pertama, maka wajib berangkat melaksanakan ibadah haji. Punya duit sendiri, punya kemampuan sendiri, maka wajib berangkat melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, istata'a itu adalah istata'a bi ghairihi, punya kemampuan tidak dengan sendirinya, bisa jadi diberangkatkan oleh orang lain, diongkosin oleh orang lain, atau misalnya dapat hadiah dari orang lain, maka itu sudah wajib berangkat melaksanakan ibadah. Ya. Tidak boleh diambil duitnya gitu ya. Misalnya antum, saya dapat kasih hadiah untuk berangkat melaksanakan ibadah haji, saya mau ambil duitnya aja gitu. Itu tidak boleh. Sudah punya kewajiban untuk berangkat melaksanakan ibadah haji. Sebab definisi wajib itu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang akan mendapatkan ganjaran pahala bagi kita yang mau mengerjakannya, dan jadi dosa, jadi siksa bagi kita yang meninggalkan kewajiban. Jelas ya? Maka oleh karena itu kita wajib berangkat melaksanakan ibadah haji yang sudah punya kemampuan secara anfusihim atau bighairihim, punya kemampuan tidak dengan sendirinya, wajib dia berangkat melaksanakan ibadah haji. Itu diantaranya hukumnya haji. Itu yang pertama adalah kewajiban. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna ra'ata min Hosa'ama tafassaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi hajjatil wada wal fadalu bin Abbas raditu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam faqalat ya Rasulullah inna faridatullah ala ibadihi adrakat abi saywan kabiran la yastati'u ayastawi ala rahillah fahal yukti an ahja anhu qala na'am. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ada seorang wanita dari suku Qatsam bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu haji wada. Pada waktu itu Al-Fadl bin Abbas bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dua orang sahabat Nabi, Al-Fadl bin Abbas, satu orang yaitu Al-Fadl bin Abbas bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang wanita itu berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kewajiban berhaji yang Allah bebankan, yang Allah berikan kepada para hambanya telah menjumpai ayahku, kata wanita tersebut. Sementara ayahku dalam keadaan tua renta, tapi punya kemampuan, punya hartanya, punya ongkosnya. Dia tidak mampu untuk mengendarai kendaraannya, mengendarai kudanya. Maka apakah saya boleh untuk melakukan haji untuk ayahku, untuknya, kata seorang wanita tersebut? Beliau menjawab, Rasul menjawab, iya silahkan. Artinya dibadalkan oleh orang lain, gitu ya, mengongkosi orang lain. Hadis riwayat Bukhari nomor 4048. Ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ini diantara kewajiban haji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hukum haji itu ada 3 hukum haji. Yang pertama adalah kewajiban. Seumur hidup kewajiban haji itu hanya satu kali, ya. Untuk berangkat melaksanakan ibadah haji, dan saking wajibnya bagi kita yang sudah punya kecukupan boleh dibadalkan dalam keadaan darurat tadi. Ayahnya tidak bisa mengendarai kendaraan, tidak mampu untuk berjalan melaksanakan ibadah haji, maka dibadalkan oleh anak-anaknya. Ya. Yang kedua, hukum itu atau hukumnya haji itu adalah sunnah. Sunnah itu adalah berangkat haji yang kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya, dan seterusnya. Maka hukum hajinya adalah sunnah. Bahkan para alim ulama sepakat paling tidak 5 tahun sekali berangkat melaksanakan ibadah haji, yang kalau sudah punya kemampuan. Ya. Saya diajarkan di Majelis Al-Habib Ali Al-Hamsyikwita paling tidak 5 tahun sekali berangkat melaksanakan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang hukumnya sunnah adalah berangkat haji yang kedua kalinya, ketiga kalinya, dan seterusnya, maka disunnahkan. Kalau yang pertama tadi adalah wajib, karena seumur hidup 1 kali kita wajib berangkat melaksanakan ibadah haji bagi orang-orang yang sudah punya kemampuan. Adapun haji yang kedua dan ketiga dan seterusnya adalah sunnah. Definisinya sunnah ma yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang akan mendapatkan ganjaran pahala bagi kita yang mengerjakannya, dan tidak jadi dosa, tidak jadi siksa bagi orang yang meninggalkannya. Itulah definisi sunnah. Cuman sayang gitu ya kalau tidak dilaksanakan, karena pahalanya begitu dahsyat, begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukmuhu atau hukumnya haji yang ketiga adalah haram. Mana yang haram? Definisi haram ma yu'aqabu ala fi'lihi wa yusabu ala tarkihi. Akan mendapatkan siksa bagi orang yang mengerjakannya. Kebalikannya. Jadi dosa jadi siksa bagi orang yang mau mengerjakannya, yang haram itu, dan akan mendapatkan ganjaran pahala bagi orang yang meninggalkan. Di antara hukumnya haji yang ketiga adalah haram, yaitu hajinya yang kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya, dan seterusnya, apabila di lingkungan tetangga, kiri kanannya, depan belakangnya masih ada orang yang kelaparan, atau masih ada perjuangan Islam yang harus diselesaikan. Misalnya ada pembangunan masjid yang harus diselesaikan, maka alangkah jauh lebih baiknya urusan orang yang kelaparan kita selesaikan terlebih dahulu sebelum berangkat melaksanakan ibadah haji yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat kali. Ya. Itu jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selesaikan pembangunan masjid terlebih dahulu. Maka oleh karena itulah di antara hukum-hukum untuk melaksanakan perjalanan ibadah haji. Yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah haram. Insya Allah bagi kita yang sudah punya kemampuan, tentunya semuanya pengen berangkat melaksanakan ibadah haji atau umrah, karena umrah atau haji dan umrah itu adalah satu rangkaian. Bahkan ada sebuah hadis Nabi sampaikan, seorang yang melaksanakan ibadah haji terus tidak umrah kepada orang itu adalah orang yang sombong di hadapan Rasulullah SAW. Masya Allah.
Atau sekarang mau umrah dulu tidak apa-apa. Ya. Bahkan ulama banyak menyampaikan itu adalah haji kecil. Ya. Insya Allah. Itulah di antara definisi haji. Yang pertama tadi adalah lugot atau aksamu, yaitu lugot dan syar'an. Al-qasdu harus punya maksud. Yang kedua syar'an, al-qasdu indal baitil haram lil nusuki, bermaksud ke tanah haram, tanah suci Mekah Madinah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua definisinya adalah hukumnya haji, yaitu wajib bagi siapa saja yang sudah punya kemampuan untuk berangkat melaksanakan ibadah haji, maka wajib berangkat melaksanakan ibadah haji. Kalau saat ini antriannya begitu lama, maka segera daftarkan diri kita. Kalau kita memungkinkan, tidak boleh kita tunda-tunda lagi, khawatir kita keburu mati, ya. Sebab mati tidak tahu. Sebab seseorang yang sudah punya kemampuan lalu menunda hajinya, keburu mati, begitu jelas, begitu tegas hadis Nabi menyampaikan, mata insya'a Yahudiyan wa Nasraniyan. Alhamdulillah, maka matinya Yahudi dan Nasrani di hadapan Allah Subhanahu. Astagfirullah. Segera daftarkan diri kita untuk berangkat melaksanakan ibadah haji. Cukup jelas ya tentang hukum haji, ya Pak. Terus berikutnya bagi kita yang belum berkesempatan berangkat melaksanakan ibadah haji, kita ambil pelajaran. Kita melihat saudara kita berkumpul dari seluruh pelosok dunia, berkumpul di satu tempat di tanah suci Mekah, tanah suci Madinah nantinya, menghadap kepada kiblat yang sama, menyerukan kalimat yang sama, memakai pakaian yang sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal wal mulk la syarika. Menyerukan kalimat yang sama, memakai pakaian yang sama, tidak nampak mana yang kaya, mana yang miskin, tidak nampak mana yang pejabat, mana yang rakyat jelata, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya sama bakal dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita sombongkan, saudara? Semuanya bakal diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membedakan di antara kita satu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa, yang miskin bisa bertakwa, yang kaya bisa bertakwa, bahkan bisa lebih bertakwa dengan hartanya. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian sejauh kemampuan kalian. Misalnya saudara kita mampunya 10.000, kita punya 10.000. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ambil pelajaran, yaitu tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua pelajarannya, mereka jauh datang dari penjuru dunia menuju ke satu tempat, yaitu tanah haram, tanah suci Mekah, tanah suci Madinah. Tentunya dengan pengorbanan, baik waktunya, tenaganya, hartanya, semuanya untuk Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka korbankan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita di sini juga disunahkan untuk melaksanakan korban karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berbicara pengorbanan, ini sebetulnya yang pertama
pertama mensyariatkan berkurban adalah Ibrahim alaihissalam, dan dicontohkan diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayatnya, Ibrahim itu berkorban sampai ratusan kambing, bahkan ribuan di dalam riwayat yang lain, ratusan unta. Ditanya oleh sahabat Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim alaihissalam, mengapa engkau korbankan harta sekian banyak? Ibrahim menjawab, jangankan cuma harta, jangankan cuma kambing, jangankan cuma unta, sekalipun aku punya anak, maka kalau Allah memerintahkan untuk dikorbankan di jalan Allah, maka akan aku korbankan, kata Ibrahim alaihissalam. Masya Allah, begitu dahsyatnya ketaatan seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kita sekarang, ya? Kita mengorbankan waktu saja susah. Ketika muadzin atau Allah memanggil melalui muadzin, hayya 'alas shalah, kita masih antang tidur sudah. Betul? Korbanin waktu, barangkali hanya sekedar 10 menit, 20 menit untuk sholat, itu susah. Masih sanggup berkata antar dulu, tanggung gitu. Betul? Masya Allah. Tanggungnya ngapain? Main HP. Betul? Nah, iya itu pengalaman. Masya Allah. Kita berkorban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana lahu sa'atan wa lam yudhaha wala yaqrabana musallan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memiliki keluasan hartanya, keluasan untuk berkorban, namun tidak mau berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita punya keluasan harta untuk berkorban, tapi tidak mau berkorban, janganlah engkau dekati tempat sholatku, kata Nabi. Allah. Maka karena itu, memang semuanya dalam hidup ini butuh pengorbanan. Ya. Paling tidak waktu kita korbankan di jalan Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada satu amalan yang dikerjakan anak cucu Adam manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah melainkan menyembelih hewan kurban, karena hewan itu akan datang pada hari kiamat nanti dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, dihitung amal soleh, dijadikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu lagi saya sampaikan bahwa haji dan berkurban adalah sebagian dari syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna shafa wal marwata min syairillah, faman hajjal baita aw tamara fala junaha alaihi ayyu tawafa biha wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakiran alim. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah, maka siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kewajiban, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Wal ba'dana ja'alnaha lakum man sya'airillah lakum fiha khairan wa tukurus wallahu 'alaiha shawafa fa idza wajabat junubuha wa kullu minha wa timul qani'ah wal muqtara kadzalika syahara la'allakum tashkurun. Unta-unta itu
kami jadikan untukmu sebagai bagian dari syiar agama Allah bagimu, terdapat kebaikan padanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya, sedangkan unta itu dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah diikat. Lalu apabila telah terbang, telah mati, makanlah sebagian dari dan berikanlah makan orang yang merasa cukup, orang yang kaya dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta. Dan orang yang meminta-minta berikanlah dagingnya. Demikianlah kami telah menundukkannya unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hajj ayat 36. Ini diantaranya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syiar agama Allah. Barangkali itu yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kembali lagi kesimpulannya, kita senantiasa siap berkorban di jalan Allah. Paling tidak kita korbankan waktu kita sehari semalam 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jangan menentarkan as-sholatu ala waktiha. Sholat laksanakan tepat waktu. Insya Allah. Kalau laki-laki laksanakan berjamaah, usahakan berjamaah di masjid, sebab ada hadis begitu jelas, begitu tegas, la sholat li jalil masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali kudu di masjid, artinya kudu berjamaah. Insya Allah. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak sekalian pengajian kita tentang haji dan tentang kurban. Dan kami informasikan kepada jemaah sekalian yang mungkin di tahun ini ada rezeki, sebagaimana biasanya Masjid Al-Barokah menerima dan menyalurkan hewan kurban Bapak sekalian. Demikian yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik